Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan ngebahas Inara Rusli yang pengen pernikahannya disahkan dengan negara ya. Jadi bukan dikasih demo, nggak tahu kenapa gitu. Dia punya ulti, dikasih ulti untuk Insanul gitu sebelum Ramadan gitu kan. Menurut kalian kayak gimana? Kita tonton aja beritanya, cekidot. Bukankah kasih kayak minta pernikahannya disahkan secara negara? Itu nggak benar itu. Nggak benar ya, nggak benar itu. Oh jangan di itu. Jadi saya pikir kita ini kan fokus kepada Mawadu. Aduh ya Allah, kata gua Inara Rusli. Sumpah, ini sih definisi double kill sih. Sumpah. Inara lo heboh kemarin ngomongin soal value. Di sini justru Insanul dan pengacaranya benar-benar tidak merepresentasikan value diri lo. Di saat lo meminta bahwasanya urusan ini cepat selesai dan segera disahkan pernikahan kalian, dia bilang, ini gak benar ini. Kita mau fokus ke Mawa dulu. Alamak jreng. Aduh kalau gue sih ya udah sih gue mah. Yang begitu gue lepeh, ya kan? Gue lepeh udah fokus aja sama diri sendiri. Dan menurut gue kita semua tahu Inara cantik, pintar, belum lagi juga punya knowledge. Tapi izin banget nih, dari kesalahan ini kita jadi tahu siapa kamu. Ih serem, takut. Sama istri sah, kuasa hukum ungkap Inara Rusli ingin isbat nikah. Tinggal tunggu keputusan Mawa. Guys, ini aku nggak pernah ikut campur urusan pernikahan artis. Tapi kali ini aku pengen komentarin karena greget banget sama statementnya Inara ini. Ya kalaupun Mawa udah memutuskan untuk bercerai, mereka tetap nggak akan bisa isbat nikah. Karena kondisinya Insan saat nikah siri dengan Inara masih suami sah dari Mawa. Dan isbat nikah poligami itu tidak bisa dibenarkan guys. Ada aturannya. Nih aku liatin ya. Menurutku si Inara ini gak ada hak sama sekali untuk mendesak Mawa untuk cepet-cepet ngambil keputusan. Lucu banget gak sih? Ya Allah, baru deh ada kasus yang seperti ini. Ya namanya juga pendatang baru, harusnya lebih sabar dong. Inara sama Insan ini gak akan bisa dapetin buku nikah guys. Kalaupun pengen punya buku nikah, mereka harus akad lagi secara resmi di KUA. Kalaupun Mawanya gak mau menceraikan Insan, mereka harus nikah poligami. Dan tentunya harus ada izin dari pengadilan agama. Nah setelah itu mereka baru bisa nikah resmi di KUA. Nikahnya secara poligami. Jadi kalau misalkan Mawa nggak mau menceraikan, ya selamanya mereka nggak akan bisa dapetin buku nikah guys. Dan kalau aku ada di posisi Mawa, aku bisa aja memberikan hukuman itu untuk mereka dengan tidak menceraikan Insan ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah lebih baik Mawa ini menceraikan Insan dan membiarkan mereka nikah secara resmi di KUA, atau tetap mempertahankan Insan dengan tujuan memberikan hukuman agar mereka tidak bisa meresmikan pernikahan dan mereka nggak akan dapetin buku nikah? Coba. Dan dia sampaikan sama saya, Mbak, limit waktu itu sebelum bulan puasa itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Zamannya wes sedan. Wes kebolak-balik. Ya biasanya kan istri saya yang ngasih ultimatum. Jelas-jelas istri saya yang jadi korban pelakor. Nah ini kebolak-balik. Serba kebolak-balik. Mana pelakor yang ngasih ultimatum? Maksudnya apa iki? Ada oknum yang lagi mempromosikan poligami dengan menyamakan dirinya dengan riwayat Nabi dan menyamakan dirinya dengan Ummul Mukminin. Poligami yang dijalani Rasulullah tidak berawal dari sembunyi-sembunyi dan bukan berasal dari semata menghindari zina doang. Pernikahan kedua Nabi terjadi setelah Nabi SAW menjalani pernikahan monogami selama 25 tahun dan setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nabi udah monogami 25 tahun dan kondisinya juga single. Pernikahan kedua Rasulullah SAW itu adalah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Umur Sayyidah Saudah saat itu 66 tahun. Suami beliau meninggal setelah kembali dari hijrah ke Habasyah, sehingga Saudah dan anak-anaknya beresiko dipaksa murtad. Sakran bin Amr, suami Sayyidah Saudah, termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam sampai dianiaya di Mekah. Jadi janda Sayyidah Saudah ini berpotensi dianiaya juga saat suaminya meninggal. Istri-istri Nabi yang lain seperti Sayyidah Zainab, suaminya wafat syahid di perang Badar. Ummu Salamah, suaminya gugur di perang Uhud. Sayyidah Juwairiyah, suaminya kepala suku yang gugur di perang Bani Al-Mustolaq, yang saat kepala suku gugur itu satu suku berpotensi dipaksa keluar lagi dari Islam. Nah, janda di sekitar 1500-an tahun lalu itu guys nggak punya mekanisme atau sistem yang melindungi diri
negeri mereka. Isi dunia tuh beneran laki-laki bikin suku, sukunya perang, kalau kalah anak perempuan diperkosa atau jadi budak seksual, dijual ke suku lain. Ini beda sama janda yang power duitnya gede, setiap hari hidupnya di media sosial, bisa beli tiket buat cek status perkawinan seseorang. Tapi kan ada juga Sayyidah Aisyah misalnya yang bukan janda. Sekali lagi, tahun-tahun periode Madinah itu tahun yang sangat berat. Ada banyak perang, apalagi kalau bapaknya sepowerful Abu Bakar gitu, pasti nggak bisa sembarang nyari pelindung anak perempuannya. Jadi, para bapak itu nawarin anak perempuannya ke Rasulullah atau laki-laki dewasa pengikut Rasulullah pada masa itu, karena kalau sukunya kalah perang, anak perempuan itu beresiko diperkosa, jadi tawanan perang, jadi budak seksual, atau dianiaya buat keluar dari Islam. Nah, kalau kita bicara syariat, dalam riwayat Rasulullah SAW, letak syariatnya itu ada pada tujuan menyelamatkan akidah dan tujuan menyelamatkan nyawa, serta kehormatan para perempuan yang suaminya syahid berjuang demi agama saat itu. Poligami adalah satu-satunya metode. Kenapa? Karena Mekah atau Madinah belum punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Orang-orang aja yang pada bunuh-bunuhan, ngebunuh aja nggak dipenjara karena nggak ada sistem hukum yang seperti sekarang. Mekanisme yang mungkin cuma satu, yaitu mencantolkan identitas perempuan ke laki-laki terhormat agar mereka nggak kembali jadi budak. Udah gitu aja. Please, saya pusing banget nih lihat orang berbuat nggak adil sama seseorang tapi malah bawa-bawa pembelaan para nabi lah, para ulama, para guru. Aduh, pusing banget. Inara, astagfirullahalazim. Itu bukan pertanyaan atau sayang. Kamu bilang kenapa harus melibatkan semua orang? Ya itu hal yang wajar. Seorang istri ketika tahu suaminya berkhianat ya dengan perempuan lain, respon pertama adalah menyalahkan mereka berdua. Tidak mungkin memujinya, ya kan? Pasti menyalahkan orang mereka berdua, suaminya dan selingkuhannya. Itu pasti. Dan kalaupun si istri pertama itu ngobrol ke orang lain atau membuka aib mereka, ya itu juga hal yang wajar. Karena memang respon pertama secara spontan sakit hati, pasti dia perlu ngomong. Marah, wajar lah gitu. Karena posisinya adalah orang yang tersakiti, ya kan? Nah, mestinya sebagai seorang pelakor, ketika tahu istrinya marah dan segala macam itu sampai membuka-buka aib gimana ya, respon pertama itu harusnya meminta maaf, ya kan? Pertama meminta maaf dan mengucapkan sesuatu yang bisa membela harga dirinya, harga diri kamu, ya. Jangan sampai apa yang kamu ucapkan itu malah mempertajam pandangan orang kepada kamu sebagai wanita yang tidak tahu diri. Itu udah salahnya ya kan gitu. Terus ya, kalau misalnya kita nih sebagai seorang pelakor, jangan sekali-sekali mengatasnamakan tentang agama. Kalau caranya seperti itu, poligami itu boleh banget. Tetapi semuanya juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau dari awalnya saja sudah namanya selingkuh, ya kan? Itu bukan ajaran dari Islam, ya kan? Kalau selingkuh itu bukan. Ada cara dan tata cara dan syaratnya untuk bisa berpoligami, termasuk dari perempuannya itu sendiri. Begitu, ya. Jadi jangan mengatasnamakan atau berlindung dari perselingkuhan yang kamu lakukan itu, kamu berlindung melalui dalil dan ayat-ayat poligami. Itu tidak bisa. Pertama, si perempuannya juga harus seperti apa kalau mau masuk dalam kategori itu. Komo laki nama ya, buat laki-lakinya harus ini seperti gimana gitu kan. Jadi kamu tuh jangan berlindung di ayat-ayat Al-Qur'an ataupun di dalil untuk membenarkan perbuatan kamu gitu kan. Nah, sekarang ya karena kamu itu adalah public figure ya kan, kamu juga mungkin pernah, bukan mungkin, emang pernah mengalami hal seperti itu ya. Cobalah tahu diri sedikit gitu kan. Karena apa? Kepintaran kamu, kecantikan kamu akan luluh lantak dengan statement kamu yang terlihat tidak tahu diri. Kamu sudah salah. Kamu malah bertanya, "Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus kenapa?" Ya kan? Harusnya kamu introspeksi diri. Biarkan saja orang mau ngomong apa gitu, yang namanya yang istri itu mau ngomong apa juga. Kamu perlihatkan bahwa saya tidak seburuk itu. Tetapi dengan kamu sering membela diri kamu seperti ini, kamu tuh seperti senjata makan tuan, tahu nggak? Sayang banget ya, sayang banget. Kamu cantik, gitu kan? Tapi caranya kamu seperti begitu. Padahal kamu dulu banyak sekali mengeluarkan ucapan-ucapan atau statement-statement tentang seorang perempuan pelakor. Dan itu kamu sekarang menjadi pelakunya. Gitu. Jadi kalau orang sekarang banyak yang menghujat kamu, ya terima saja. Sebagai penggugur dosa-dosa kamu, harusnya begitu. Bukan membalikan jadi si istri tua yang salah. Tidak bisa. Sebagaimana kerasnya kamu ingin membalikan fakta, ya kan? Mau membalikan fakta bahwa yang bersalah itu tidak sepenuhnya kamu, tidak akan bisa. Posisinya kamu sekarang ada di posisi yang salah, ya kan? Apalagi kamu berlindung dengan ucapan-ucapan agamis yang sebetulnya sangat jauh dari perilakumu sendiri. Kamu mengatakan saya seperti menjelekkan para istri Nabi, ya kan? Dengan statement kamu yang dulu sebagai seorang perempuan baik-baik itu tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang punya istri, ya kan begitu? Nah, kamu ralat lagi tuh. Pernyataan kamu itu sebetulnya sangat tidak benar, karena itu seperti menghina para istri Nabi. Tidak sayang, ya. Istri Nabi itu tidak ada sangkut pautannya dengan ini, karena para istri Nabi itu adalah wanita-wanita terpuji dan sangatlah malu sebagai manusia sekarang, sebagai perempuan sekarang ya, ingin mengatasnamakan atau ingin mensejajarkan diri kita dengan beliau, dengan para istri Nabi yang luar biasa, solehnya, solehahnya, sucinya, bersihnya. Masa kita mau bilang seperti itu? Janganlah malu, ya. Malu tidak selevel, jauh banget gitu. Boro-boro ini kita istilahnya mah untuk mengikuti sedikit saja kesabaran dari para istri Nabi itu tidak akan kita bisa. Hanya sekedar meniru aja kita begitu kan. Jadi kalau ngomong ya,
untuk membenarkan diri kita jangan dibungkus dengan agama. Orang semakin muak, tau nggak? Semakin muak gitu. Kita terima aja, kita salah, kita minta maaf, ucapan sesuatu yang membuat si istri pertama luluh hatinya. Karena kamu posisinya adalah seorang public figure, perlihatkan kepada orang bahwa apa yang kamu ambil itu bukan semata-mata hanya sekedar nafsu ataupun merebut suami orang segala macam, tapi ada kebaikan-kebaikan di setiap apa yang kamu lakukan. Harusnya seperti itu. Tidak perlu kamu ngomong agama pun, pasti orang-orang akan melihatnya lebih baik lagi. Nah sekarang kelakuan kamu seperti gitu, kamu minta maaf juga kagak mau, ya kan? Terus kamu mencoba membalikan fakta, menjadi si istri pertama yang terlihat salah, gitu kan? Terus kamu coba melaporkan ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Itu udah semakin tambah kacau, ngerti nggak? Cantiknya kamu itu jadi terlihat bagaimana gitu kan? Seperti itu. Bahkan mungkin ya, mungkin ini jindasimnya kamu aja bilang itu bukan saya yang ngajarin. Heran itu, kok ada perempuan seperti ini, keras hatinya gitu loh. Ditegur sedemikian rupa, dikasih tahu sedemikian rupa, dia tidak mau mengakui dirinya salah, tidak mau meminta maaf dengan ikhlas dan tulus gitu kan, karena kamu adalah orang public figure, harusnya itu juga terlihat. Begitu. Karena memang kamu sendiri kan sudah ada di dalam lingkungan-lingkungan yang terlihat oleh masyarakat gitu, kecuali kamu tutup sendiri tuh, tidak terbuka. Ini kan sudah terbuka, pasti banyak responnya. Ya begitu ya sayang ya. Jadi tolonglah kamu berbicara agama, coba imbangin dengan kelakuannya kamu gitu ya. Ya seperti itu ya sayang ya. Kamu cantik loh. Serius, aku tuh suka sama kamu. Tapi ngedengar kamu kayak gitu, kamu tuh seperti bolohok, ngerti tuh? Ngerti nggak? Bolohok. Seperti orang yang awam banget tentang agama. Seperti gitu. Padahal setiap hari kamu berbicara dengan logat-logat dan gaya-gaya agamis segala macam. Janganlah bikin malu dirimu sendiri ya. Katanya nggak mau jadi artis lagi. Sekarang lu diturunin ya, nggak bisa muncul di TV ya, karena banyak banget yang ngetek-ngetek KPI ya. Makanya Jin Dasim katanya, ngapain gue jadi artis? Cari makan lu sama laki orang itu kan lu kawinin, lu minta makan dengan dia ya. Jangan minta makan dari TV lagi, jangan lu show di mana-mana tuh cari duit. Ditolak lu kan, diturunin kan banner lu, kagak muncul lu kan di TV lagi kan, ditolak sama seluruh netizen. Jim Dasim, kalau TV masih nekat nampilin dia di tag KPI, seluruh netizen ngetek KPI. Emang enak, ha? Pelakor ngambil laki orang, sok cantik, sok kecakepan, sok ayu, sok anggun, cuy. Ini nih yang nanya nih kemarin. Enggak, namanya siapa? Bilang I love you gitu. I love you siapa nih namanya? I love you Firda gitu. I love you Firda gitu. Sumpah banyak. Menurut kalian gimana? Dan si sempat-sempatnya Insanul tuh I love you Firda gitu ya. Kemarin kata dia nggak mau lah ngomongin nyebut I love you Inara, I love you Mawang gitu. Sekarang ini gitu ya, walaupun beliau nggak ngucapin gitu. Menurut kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah aja. Nggak lupa like, subscribe, yang bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.